yang ku nantikan, bertemu lagi Miss Istiqomah. Selamat pagi guruku tersayang, menemaniku belajar di rumah. Hello, good morning my students. Welcome back to my YouTube channel. How are you today? Before we are going to the material, don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Today we would like to learn about present continuous tense. Jadi hari ini kita akan belajar present continuous tense. Apa itu present continuous tense, kemudian fungsinya apa, dan bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk present continuous tense, kita akan belajar di video ini. The function of present continuous tense is to describe the events that are happening in the present or right now. Jadi, fungsi dari present continuous tense adalah biasanya digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang. Sebelum kita mempelajari rumus dari present continuous tense, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah subjek. Subjek artinya subjek dalam bahasa Indonesia. Subjek dalam bahasa Inggris terdiri dari they, we, I, you, she, he, dan it. They artinya mereka, we kami, I saya, you kamu, she dia perempuan, he dia laki-laki, it untuk benda ataupun hewan. Bisa juga berupa nama, berupa Miska ataupun Udin. Selain itu, bisa juga the students atau people. The students di sini artinya murid-murid, people artinya orang-orang. Kemudian yang kedua adalah verb. Verb artinya kata kerja. Contoh dari kata kerja bahasa Inggris adalah read atau membaca, write atau menulis, play atau bermain. Yang ketiga adalah to be. To be dalam present continuous tense terdiri dari 3, yaitu is, am, dan are. Untuk subjek she, he, it menggunakan to be is. Sedangkan untuk subjek I menggunakan to be am. Kemudian untuk subjek they, we, I, you menggunakan to be are. Lalu bagaimana dengan subjek Miska dan Udin? Untuk orang tunggal bisa menggunakan to be is. Contohnya, Miska is reading. Jadi Miska to be-nya is. Udin juga to be-nya is. Bila lebih dari satu orang menggunakan are. Untuk the students yang artinya murid-murid, maka to be-nya are. People yang artinya orang-orang juga menggunakan to be are. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus atau formula dari present continuous tense. Yang pertama adalah kalimat positif. Untuk menyusun kalimat positif present continuous tense, dimulai dengan subjek, ditambah to be, ditambah verb ing. Seperti yang tadi sudah kita pelajari, subjek adalah subjek, kemudian to be terdiri dari is, am, dan are, kemudian verb adalah kata kerja. Di sini verb ing di sini maksudnya adalah
kata kerja yang ditambah dengan ing. Contoh kalimatnya adalah she is learning English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. She di sini sebagai subjek, kemudian to be-nya adalah is, kemudian kata kerja yang ditambah ing-nya adalah learning. She is learning English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Contoh kedua adalah I am learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Contoh ketiga adalah they are learning English. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. Rumus yang kedua adalah untuk kalimat negatif. Rumus yang kedua ini terdiri dari subjek plus to be plus not plus verb ing. Contoh kalimatnya adalah she is not learning English. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris. She di sini sebagai subjek, is sebagai to be, kemudian ada not yang artinya tidak, kemudian learning sebagai verb ing atau kata kerja plus ing. She is not learning English. Contoh yang kedua adalah I am not learning English. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Yang ketiga adalah they are not learning English. Mereka tidak sedang belajar bahasa Inggris. Rumus yang ketiga adalah interrogatif atau kalimat tanya. Untuk rumus kalimat tanya terdiri dari to be plus subject plus verb ing, diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah is she learning English? Apakah dia sedang belajar bahasa Inggris? Di sini is sebagai to be, kemudian she sebagai subjek, dan learning sebagai verb ing atau kata kerja ditambah ing. Contoh kedua adalah are they learning English? Apakah mereka sedang belajar bahasa Inggris? Yang perlu diingat adalah to be harus disesuaikan dengan subjek. Jika subjeknya she, maka to be-nya is. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya they, maka to be-nya are. Untuk lebih lengkapnya, hubungan antara kalimat dengan rumusnya, kalian bisa melihat bagan berikut ini. Contoh kalimatnya adalah she is learning English. She di sini sebagai subjek, kemudian is sebagai to be, learning sebagai verb ing atau kata kerja ditambah ing, kemudian English sebagai objeknya. Jadi, jika kalian membuat kalimat positif, maka harus menggunakan rumus positif dari present continuous tense, yaitu subjek plus to be plus verb ing. Jika kalimatnya kalimat negatif, maka menggunakan rumus subjek plus to be plus not plus verb ing. Jika kalimatnya kalimat tanya, maka menggunakan to be plus subjek plus verb ing, kemudian ditambah tanda tanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.